Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Hanung dengan NIM 20030560007 dari Prodi Peternakan Angkatan 2020. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pemeliharaan pedet dan heifer. Yang pertama yaitu ada fase pemeliharaan ternak perah. Yang pertama, betina. Fasenya yaitu pedet, darah, transisi, laktasi, kering. Yang kedua, fase jantan yaitu piel, pembesaran indukan. Selanjutnya ada fase pemeliharaan bunting, yaitu pedet, heavier, transisi, laktasi, dan kering. Fase pemeliharaan atau dewasa yaitu ada calving, laktasi, transisi, kering. Pemeliharaan pedet dan heifer. Pedet yaitu sampai di sapi umur 3 sampai 6 bulan, pedet umur 6 sampai 12 bulan. Sedangkan sapi heifer atau darah adalah sapi betina yang umurnya 1 tahun sampai beranak pertama. Sapi betina dewasa adalah sapi yang sudah beranak 1 kali berdasar beranak kedua kali. Veal adalah anak sapi jantan yang dipelihara untuk dikonsumsi dagingnya atau daging sapi muda. Selanjutnya ini adalah gambar-gambar perbedaan alat pencernaan antara pedet dan sapi dewasa. Kita dapat lihat di sini bahwa pencernaan sapi pedet lebih kecil daripada sapi dewasa. Selanjutnya, alat pencernaan yaitu rumen retikulum pada sapi muda belum berkembang, pada sapi dewasa sempurna. Alat pencernaan abomasum 2 kali rumen retikulum waktu lahir. Dewasa ruminan 1/10 RR 8%. Papila belum berkembang, sedangkan dewasa sempurna. Esofagus pada sapi muda, saluran tertutup dari cardia sampai omasal, abomasum atau omasal orifice. Sedangkan dewasa salurannya sudah terbuka. Selanjutnya yaitu pakan pedet versus dewasa. Pada pakan sapi muda yaitu cenderung cair, sedangkan pakan sapi dewasa padat. Protein pada sapi muda protein susu, sedangkan protein pada dewasa protein pakan NPN. Lemak pada sapi muda lemak susu atau lemak hewan, lemak dewasa lemak tanaman. Karbohidrat sapi muda yaitu gula, susu, dan glukosa. Pada sapi dewasa yaitu VFA. Lanjut, proses pencernaan. Proses pencernaan pada sapi yaitu yang pertama ada makanan cair, kemudian masuk ke dalam mulut, lanjut lagi ke esofagus, kemudian ke esophageal groove, selanjutnya ke omasum, terus ke abomasum, dan ke usus halus. Protein susu atau kasein dibuat curd atau padatan oleh renin. Kasein tambah renin sama dengan parakasein, dan Ca plus sama dengan parakaseinat. Agar dapat dicerna, dihidrolisis oleh pepsin atau abomasum. Tripsin, kimotripsin, karboksipeptidase atau duodenum sama dengan asam amino. Lemak jenuh langsung dicerna di usus atau duodenum oleh lipase, asam lemak. Karbohidrat atau laktosa dicerna glukosa di usus halus. Selanjutnya, pemeliharaan pada pedet. Yaitu yang pertama adalah anak dibersihkan oleh induk apabila tidak. Hidung anak sapi harus dibersihkan dan dikeringkan dengan kain bersih dan kering. Bila sulit bernapas, bantu dengan nafas buatan. Tali pusat dipotong atau plus iodium.
Ganti bedding dengan yang baru dan kering. Bersihkan puting induk atau air untuk mencegah mastitis. Selanjutnya, biarkan anak menyusu pada induk, umumnya 30 menit setelah lahir. Bila anak mengalami kesulitan, perlu dibantu. Tujuannya yaitu anak sapi segera mendapat kolostrum. Menyusu sama dengan rangsangan terhadap kambing. Kolostrum kaya protein, vitamin, terutama vitamin A, mineral paling penting mengandung antibodi, memiliki sifat pencahar, dan diberikan minimum 3 hari sejak lahir. Bersama induk 24-48 jam sampai 7 hari. Jenis pakan pada pedet, yaitu pakan cair atau liquid. Terdiri dari kolostrum, air susu normal, milk replacer. Pakan padat atau kering, yaitu ada konsentrat pemula atau chop starter, dan hijauan rumput. Ketiga, pemberian disesuaikan dengan kebutuhan. Pemberian susu pada pedet. Penyapihan 4 bulan atau anak besar dan kuat. Umumnya 3 bulan, 12 minggu, tergantung berat badan anak sapi, kecepatan tubuh, kesehatan, dan biaya buruh. Selanjutnya yaitu rumput umum 1 minggu, disediakan secara bebas dalam bentuk panjang. Selanjutnya, milk replacer. Milk replacer adalah diberikan pada umur 3-5 minggu. Frekuensi pemberian sama dengan susu. Bahan pembuatan milk replacer yaitu susu skim, whey, lemak susu, dan dapat menggunakan serealia dalam jumlah terbatas. Kemudian antibiotik pencegah diare, kandungan nutrien. PK sama dengan 20%, LK sama dengan 12%, SK kurang 0,25%. Umur kurang 2 minggu, anak sapi belum dapat mencerna pati-patian dan protein selain kasein atau protein susu. Selanjutnya ada konsentrat, itu diperkenalkan dengan cara dioleskan ke mulut. Dimasukkan ke ember bekas susu. Bila sudah dapat menghabiskan 1 kg, susu bisa dihentikan. Alternatif untuk menekan biaya dapat memberikan pertambahan bobot badan yang sama dengan pemberian air susu sampai pada umur 4 minggu. Sering mengakibatkan pedet kegemukan, dapat mengakibatkan sapi lambat dewasa kelamin. Selanjutnya itu calf starter. Pedet harus segera dibiasakan mengonsumsi pakan kering ini agar yang pertama yaitu menyapi dapat dipercepat. Kedua, menekan biaya pemberian air susu. Ketiga, menurunkan resiko diare. Keempat, yaitu penyapian dini akan mengurangi biaya pakan dan tenaga kerja. Yang keempat, ada calf starter mulai diperkenalkan pada awal minggu ketiga. Selanjutnya yaitu penyapian. Jika pedet mampu mengonsumsi calf starter 0,5-0,7 kg per ekor atau per hari, atau pada bobot pedet 60 kg. Kuncinya membatasi pakan cair dan secepatnya memperkenalkan pakan padat atau kering. Bila calf starter yang diberikan bermutu baik, maka penyapian dini, pertambahan bobot badan yang tinggi, dan dewasa kelamin dapat cepat dicapai. Selanjutnya, berikan calf starter hingga umur 6 bulan, maksimum 2 kg per hari. Selanjutnya, pemeliharaan pejantan. Tujuan pemeliharaan pejantan ada dua, yaitu sebagai indukan dan peal. Seleksi pejantan dilakukan melalui kualitas sperma atau recording anakan. Pemeliharaan exercise atau pemotongan kuku tanduk, pemberian cincin hidung. Selanjutnya pemberian pakan. Jumlah pakan sekitar 10% bobot badan. PK 12% dalam bentuk hijauan dan konsentrat. Umur jantan kawin pertama sekitar umur 10-12 bulan. Jantan dapat rutin dikawinkan 2-3 kali seminggu. Jantan umur maksimal 15 tahun. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.